Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatun Tihanah. Saya dari Prodi PKMI 1, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam, Bakti Negara Tegal. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum syara' 2, hakim, hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Hukum syara' 2, hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Pengertian hakim, hukum, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang pertama, pengertian dari hakim. Di antara masalah yang sangat penting yang harus dijelaskan dalam kajian syariat Islam ialah mengetahui siapa yang berhak mengeluarkan hukum, yakni siapakah sang pembuat hukum atau al-hakim itu. Yang dimaksud dengan hakim di sini bukanlah pemegang kekuasaan atau pemerintahan, tetapi al-hakim di sini ialah siapa yang berhak mengeluarkan hukum atas perbuatan manusia atau al-af'al dan atas benda-benda atau al-asya. Yang kedua, hukum. Yang dimaksud dengan hukum syar'i ialah khitab pencipta syariat yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu yang lain. Macam-macam hukum. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah khitab syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan oleh para mukallaf atau untuk ditinggalkannya, atau yang mengandung pilihan antara dikerjakan dan ditinggalkannya. Ada 5 macam hukum taklifi, yaitu wajib, mandub atau sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kemudian hukum wad'i ialah khitab syara' yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu itu adalah sebagai sebab, syarat, atau penghalang sesuatu. Sebab di sini adalah sesuatu yang dijadikan pokok pangkal bagi adanya musabab atau hukum. Syarat adalah sesuatu yang tergantung kepada adanya masyrut, dan dengan tidak adanya maka tidak ada masyrut. Serta mani atau penghalang adalah sesuatu yang karena adanya tidak ada hukum atau membatalkan sebab hukum. Kemudian mahkum fih. Mahkum fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, ruksah, sah, serta batal. Selanjutnya, syarat sah tuntutan dengan perbuatan diisyaratkan dengan adanya 3 syarat. Yang pertama, perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf. Yang kedua, tuntutan itu keluar dari orang yang punya kuasa menuntut atau dari orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf. Dan yang ketiga, perbuatan yang dituntut ialah perbuatan yang mungkin atau bisa dilakukan. Dari syarat yang seperti disebutkan tadi, bercabanglah 2 hal. Yang pertama, menurut syara' tidak sah membebani hal yang mustahil atau yang tidak mungkin bisa dilakukan. Yang kedua, menurut syara' tidak sah membebani mukallaf agar selain dia mengerjakan perbuatan atau mencegahnya. Dalam setiap perbuatan yang dibebankan manusia, pastilah ada kesulitan, karena beban atau taklif itu ialah menetapkan suatu yang mengandung kesulitan. Ada 2 macam kesulitan, yaitu yang pertama, kesulitan yang sudah menjadi kebiasaan manusia,
untuk menanggungnya, dan kesulitan itu masih ada batas-batas kemampuan mereka. Yang kedua, kesulitan yang keluar daripada kebiasaan manusia dan tidak mungkin mereka menanggungnya. Kemudian mahkum alaih. Mahkum alaih ialah seseorang yang dikenai khitab Allah Ta'ala yang disebutkan dengan mukallaf. Secara etimologi, mukallaf berarti yang dibebani hukum. Dalam usul fikih, istilah mukallaf disebut juga mahkum alaih atau dalam subjek. Orang mukallaf ialah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangannya. Apabila ia mengerjakan perintah Allah, maka ia mendapat resiko dosa dan kewajibannya belum terpenuhi. Ada dua syarat mengenai sahnya memberi beban kepada mukallaf. Yang pertama, mukallaf dapat memahami dalil taklif, seperti jika dia mampu memahami nas-nas undang-undang yang dibebankan dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan langsung atau dengan perantara. Yang kedua, mukallaf ialah orang yang ahli sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli menurut bahasa ialah kelayakan atau layak. Sedangkan menurut ulama usul, ahli atau layak itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ahli wajib dan ahli melaksanakan. Kemudian pengertian ahli menurut ulama usul fikih. Yang pertama, ahli wajib. Ahli wajib ialah kelayakan seseorang untuk ada padanya dalam keputusan seseorang untuk menerima haknya dari orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain. Yang kedua, ahli melaksanakan ialah kepantasan seorang mukallaf yang ucapan dan perbuatannya diperhitungkan oleh syara'. Sekira apabila keluar daripadanya akad atau kontrak, tasarruf atau pengelolaan, maka menurut syara' akad atau tasarruf itu bisa diperhitungkan adanya dan terjadi tertib hukum atasnya. Selanjutnya ada korelasi antara hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Yang pertama, korelasi antara hakim dengan mahkum fih. Hubungan antara hakim dengan mahkum fih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum fih ialah objek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Kemudian korelasi antara hakim dengan mahkum alaih. Hubungan antara hakim dengan mahkum alaih ialah bahwa hakim ialah sang pembuat hukum, sedangkan mahkum alaih ialah subjek yang terkena suatu tuntutan hukum dari hakim tersebut. Perbedaannya pada korelasi hakim dengan mahkum fih yang sebagai objek yang terkena suatu tuntutan hukum. Sedangkan pada hakim dengan mahkum alaih sebagai subjek yang terkena suatu tuntutan hukum. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Al-Hakim yang mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dengan adanya manusia, maka untuk menegakkan hukumnya, Allah mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah tersebut. Kemudian setelah Nabi tiada, tugas itu menjadi tugas para mujtahid, ulama, serta umat muslim itu sendiri untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahkum fih ialah objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i yang bersifat tuntutan mengerjakan, meninggalkan suatu pekerjaan, memilih suatu pekerjaan, dan yang bersifat syarat, sebab, halangan, azimah, ruksah, serta halangan. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara'.
Cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.